Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, ada saya sendiri, Carlos Sigenta Bangun dengan NIM 034. Lalu Andreas Daci dengan NIM 044 dan Muhammad Bagus Arifanto NIM 047. Di sini kami akan membahas analisis penerapan standar operasional prosedur atau SOP di Departemen Marketing dan HRD PT Cahaya Indo Persada. PT Cahaya Indo Persada berdiri sejak tahun 2006. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang peralatan makan yang meliputi sendok, garpu, dan pisau makan. Perusahaan tersebut melakukan penjualan dengan pengiriman di luar negeri dan di dalam negeri. Perusahaan ini beralamat di Jalan Dumar, Industri B37 Surabaya. Perusahaan tersebut didirikan oleh Johan sebagai direktur sekaligus pemilik perusahaan. Perusahaan tersebut memproduksi peralatan makan yang meliputi sendok, garpu, dan pisau makan. Dalam melakukan penjualannya, perusahaan ini melakukan pengiriman ke dalam dan luar negeri. Jumlah karyawan di perusahaan ini memiliki jumlah yang cukup banyak, yaitu kurang lebih sekitar 600 orang. Dibutuhkan karyawan yang berjumlah besar untuk mendapat memenuhi permintaan pasar. Perusahaan ini menjual dengan sistem grosir dan tidak menjual dengan eceran. Adapun visi perusahaan yaitu yang pertama, menjadi perusahaan yang mempunyai reputasi tinggi sebagai market. Yang kedua, leader untuk perusahaan sendok, garpu, pisau di Indonesia. Yang ketiga, menjadi perusahaan sendok, garpu, dan pisau yang mempunyai produk image yang berkualitas tinggi untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Sedangkan misi perusahaan memberikan jaminan harga yang kompetitif kepada pelanggan, memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan. Melalui profesionalisme, jaringan yang luas, sistem manajemen terpadu, teknologi yang tepat guna, dan penggunaan standar yang diakui nasional dan internasional. Yang keempat, mengembangkan perusahaan dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien sehingga menjadi aset perusahaan yang paling bernilai. Kita masuk ke analisis dan pembahasan. Menyatakan bahwa PT Cahaya Indo Persada telah memiliki SOP dan telah menggunakan SOP tersebut dengan baik di Departemen Marketing maupun Departemen HRD. SOP tersebut telah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari secara konsisten. Dalam observasi dan wawancara pun menunjukkan bahwa SOP telah disosialisasikan, dibagikan, dan dimiliki masing-masing karyawan. Karyawan juga terlihat memahami SOP tersebut dan menjadikannya panduan akan apa yang harus dikerjakan di perusahaan. Mengenai kualitas dari SOP sendiri, mengacu pada 7 hal pokok yang penting untuk dimiliki sebuah standar operasional prosedur. Masih terdapat berbagai kekurangan. Yang pertama, dalam hal efisiensi, SOP baik di Departemen Marketing ataupun HRD, ditemukan fakta bahwa SOP perusahaan seringkali kurang lengkap, misalnya dari segi langkah-langkah kerja yang kurang rinci, sehingga hal ini membuat karyawan harus menempuh upaya ekstra bertanya pada rekan-rekannya. Hal ini membuat efisiensi kurang maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andreas Daci. Yang kedua, dari segi konsisten, standar operasional prosedur atau SOP, baik itu di Departemen Marketing ataupun HRD, sudah tercapai dengan baik. Konsisten akan membuat karyawan lebih percaya akan keandalan SOP mereka. Ketiga, dari segi meminimalisasi kesalahan, keberadaan SOP di kedua departemen dirasa sudah berfungsi dengan baik untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan yang dapat berujung pada pemborosan dan kerugian. Yang keempat, dari segi penyelesaian masalah di kedua departemen perusahaan, SOP sudah menunjukkan fungsinya dalam menemukan dan melacak akar permasalahan dan mencegah konflik antara karyawan dan antara departemen. Hanya saja, SOP memiliki kelemahan yang sama, yaitu kurang lengkap. Penyelesaian masalahnya dalam SOP menyangkut tentang konflik yang terjadi antara karyawan dan manajer. Dikarenakan alur proses kerja yang kurang jelas, konflik yang terjadi juga tidak dapat diselesaikan dengan SOP yang ada pada Departemen Marketing dan HRD. Seharusnya dalam SOP tercantum tentang batas waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dilakukan supaya karyawan yang mengalami konflik tidak saling menyalahkan satu sama lain. Yang kelima, dari segi perlindungan tentang tenaga kerja, SOP dirasakan mempermudah para manajer untuk mempertanggungjawabkan dan memastikan perlindungan tenaga kerja
berjalan dengan sebagai mestinya. Perlindungan tenaga kerja di sini masih belum ada dalam SOP, yaitu tentang keselamatan kerja dan jaminan kesehatan. Dalam data SOP Departemen Marketing dan HRD, PT Cahaya Indo Persada tidak tercantum tentang keselamatan kerja, hak karyawan, pendapatan sosial. Untuk karyawan, seharusnya perusahaan membuat SOP tentang keselamatan kerja dan jaminan kesehatan untuk karyawan yang berisi tentang satuan akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Yang keenam, dari segi peta kerja. Standar SOP dirasakan sudah memiliki peta kerja yang cukup. Hanya respon karyawan yang dimungkinkan dapat berbeda. Karyawan yang satu mungkin merasa bahwa peta kerja terlalu rinci dan perlu lebih fleksibel, sedangkan karyawan yang lain merasa kurang rinci. SOP yang ada di Departemen Marketing kurang efektif karena SOP yang ada tidak tersusun secara rapi setiap tahapannya. Seharusnya SOP dibuat dengan format diagramalir, flowchart, supaya setiap karyawan dapat melihat SOP dengan mudah setiap tahapannya. Format ini juga dapat membantu karyawan baru yang tidak mengerti tentang kegunaan SOP untuk mengetahui dan memahami dokumen SOP yang ada. Ketujuh, untuk batasan pertahanan SOP sudah berfungsi dengan baik, namun sekali lagi masih belum lengkap dalam SOP Departemen HRD. Hal ini diperlukan adanya pembuatan SOP baru tentang proses pengurangan karyawan dalam hal penyelesaian administrasi dalam segi asuransi, pajak, pensiun, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah, penerapan Standar Operasional Prosedur atau SOP pada PT Cahaya Indo Persada telah berjalan dan diterapkan sehari-hari oleh karyawan marketing dan HRD. Semenjak PT Cahaya Indo Persada menerbitkan SOP pada tahun 2012, tidak hanya ditetapkan oleh karyawan Departemen Marketing dan HRD, tetapi SOP juga telah disosialisasikan serta dibagikan dan dimiliki masing-masing karyawan, mulai dari karyawan tersebut masuk ke PT Cahaya Indo Persada. Standar Operasional Prosedur atau SOP yang mengacu pada 7 hal pokok yang penting untuk dimiliki sebuah standar operasional prosedur, masih terdapat kekurangan pada bagian efisiensi dalam standar operasional prosedur marketing, serta terdapat kekurangan pada bagian penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, dan peta kerja pada standar operasional prosedur, Departemen HRD dan Marketing. Saran dari kami adalah, Standar Operasional Prosedur atau SOP Departemen Marketing dan HRD di PT Cahaya Indo Persada perlu menuliskan alur pekerjaan serta jalan dan faktur pada Standar Operasional Prosedur atau SOP Departemen Marketing. Marketing dan HRD perlu menambahkan batas waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih.